Hai guys, kembali lagi di channel ini. Fitnah kejam membuat sang manusia setengah siluman ini harus terpisah dengan sahabat kecilnya. Dia hidup di dunia monster dan tanpa sengaja dihadapkan pada situasi yang membuatnya menyelamatkan dunia manusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Inilah alur cerita film The Yin Yang Master. Di sebuah biro Yin Yang, seorang pemuda bernama King Ming dikepung oleh penghuni biro karena dituduh telah melakukan pembunuhan. Dia berusaha menjelaskan bahwa pelaku kejahatan di aula itu adalah iblis. King Ming juga mengatakan bahwa iblis itu telah mencuri batu lin yang ada di sana, namun tidak ada yang percaya. Mereka justru berusaha menangkap King Ming dan menuduhnya sebagai pelaku. Karena merasa terancam, King Ming akhirnya memutuskan kabur dan meninggalkan sahabatnya yang bernama Baini. 7 tahun berlalu. Saat itu kapten dan pengawal kerajaan lain sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba saja mereka dihadang oleh makhluk aneh yang berusaha mencuri upeti milik kerajaan. Makhluk itu ternyata adalah musang yang telah dilatih oleh King Ming. Yaps, tentu saja lelaki berambut panjang ini adalah King Ming. Selama 7 tahun pelariannya, King Ming ternyata bertahan di hutan dengan melatih para monster buangan dan mendapatkan amunisi dengan cara merampok. Di sisi lain, monster ekor gagak datang ke biro Yin yang berusaha mencuri batu lin merah dari ruang segel. Setelah berhasil mendapatkannya, gagak itu kabur. Sayangnya sebelum kepakan sayapnya terlalu jauh, gagak tersebut berhasil dipanah oleh ketua biro Yin Yang yaitu Baini, sahabat King Ming tadi. Tanpa sengaja, monster gagak tersebut jatuh di area persembunyian King Ming. Ketiga musang itu merampas batu lin merah dari monster gagak, lalu salah satu dari mereka menelannya tepat di saat petugas biro berusaha mendapatkan kembali batu itu. Monster gagak melaporkan kegagalan aksinya kepada sang pemimpin. Mendengar penuturan itu, sang atasan justru murka dan membunuh si monster gagak malang. Biro Yin Yang sedang mencari pencuri batu lin merah dan mulai mengaitkan peristiwa ini dengan King Ming yang diketahui berdarah setengah siluman. Lagi-lagi, King Ming dituduh. Di sisi lain, Kapten Yuan Boya mendapat hukuman karena dianggap lalai dalam menjaga upeti. Dia ditugaskan untuk menemukan upeti itu selama 3 hari. Akhirnya Boya mulai mencari King Ming berbekal map dan kertas mantra ditemani oleh Shen Le yang juga sedang mencari King Ming. Mereka berdiri di depan gerbang goib menuju tempat monster dan Shen Le berusaha membacakan mantra untuk masuk ke sana. Ternyata cara itu justru berhasil membuat jembatan itu terbuka. Sesampainya di sana, mereka tidak sengaja bertemu dengan King Ming. Boya langsung meminta pertanggungjawaban King Ming karena telah mencuri upetinya, sementara Shen Le ternyata ingin menjadikan King Ming sebagai masternya. King Ming pergi ke Menara Merah untuk mengambil pedang keramat milik biro Yin Yang yang telah lama disimpan di sana. Awalnya sang penguasa monster menolaknya, namun setelah King Ming menawarkan barter dengan 2 manusia hidup, sang monster pun akhirnya menerima. Ya, karena 2 manusia yang dimaksud King Ming adalah Boya dan Shen Le. 2 manusia malang itu kemudian dipaksa untuk bertarung melawan monster-monster di area pertandingan.
Sementara King Ming dan penguasa monster pergi ke tempat penyimpanan pedang. King Ming membuka segelnya dengan melafalkan mantra, dan di saat yang bersamaan, para anggota Biro Yin Yang ternyata juga berada di sana. Mereka menyerang King Ming, namun karena kelihayan menghafal mantra, King Ming bisa kabur. Tanpa sengaja, King Ming bertemu dengan Baini. Keduanya saling adu kekuatan hingga pedang keramat itu melayang di tengah-tengah mereka. Karena aksi saling rebut, mereka menggunakan kekuatan sihir. Wadah pedang itu pecah, membuat isinya jatuh ke bawah. Hal itu membuat para monster lari ketakutan, sehingga Boya dan Shenlei bisa kabur dari sana. Boya, Shenlei, King Ming, dan monster merah terkepung oleh anggota Biro yang ternyata mengejar mereka sampai luar. Tiba-tiba saja Baini muncul menyelamatkan King Ming dengan menggunakan perisai mantra. Salah satu serangan berhasil menembus perisai tersebut dan membuat Baini terluka. Itu membuat King Ming marah. King Ming lalu membuka gerbang teleportasi membawa Baini, Boya, Shenlei, dan monster merah ke tempatnya. Saat mengobati luka Baini, King Ming menemukan gelang persahabatan mereka sejak kecil. Itu membuat dirinya tersentuh. Namun tiba-tiba Baini marah dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. King Ming menceritakan bahwa pembunuh semua orang di aula Biro Yin Yang, termasuk ketua kelas mereka yang jasadnya tidak ditemukan itu, adalah gadis salju. Di tempat lain, Boya dan Shenlei yang penasaran dengan ruang segel Musang membuka tempat tersebut tanpa pikir panjang. Musang yang telah kesurupan itu keluar secara membabi buta. Beruntung, King Ming datang dan meredakan amukan itu melalui media pedang keramat. Sayangnya Musang itu tidak bisa diselamatkan dan tubuhnya berubah menjadi debu. Melihat batu lin merah keluar dari tubuh si Musang, Baini langsung mengambilnya. Ia pamit pergi dan memperingatkan penghuni di sana untuk pergi dari area itu karena Biro Yin Yang pasti sudah melacaknya. Baini berteleportasi ke hutan bambu di mana anggota Biro langsung mendekat ke arahnya. Secara mengejutkan, gadis salju datang dan menghabisi sebagian besar dari mereka. Baini juga hampir saja berhasil dikalahkan andai King Ming tidak datang menolongnya. Saat Baini memulihkan lukanya, tanpa disadari ada orang lain yang sedang mengintainya. Itu adalah Chimu, si ketua kelas yang dikira jasadnya hilang akibat insiden 7 tahun yang lalu. Chimu berhasil mengambil batu itu sementara Baini terkapar akibat ulahnya. King Ming baru saja menyadari gadis salju itu hanyalah umpan agar dirinya terlena dengan posisi Baini. King Ming bergegas menghabisi gadis salju lalu pergi menuju tempat Baini. Terlambat. Batu lin telah diambil dan kini Chimu benar-benar berubah menjadi monster. Dia pergi ke tempat monster lalu mengeluarkan awan hitam dari mulutnya demi menguasai seluruh monster yang ada di sana. King Ming mengejar Chimu dan menuntut penjelasan atas apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. King Ming pun menusuk Chimu dengan pedang keramatnya. Sayang sekali, batu lin yang ada di tubuhnya membuat pedang keramat tidak ada artinya. Di jembatan, monster-monster King Ming berusaha menutup jembatan. Saat para monster tiba, mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadangnya. Di tengah pertempuran, tiba-tiba saja seluruh monster berhenti melakukan serangan. Ternyata Chimu datang dengan tubuh King Ming yang lemah tak berdaya. Chimu lalu membunuhnya agar monster-monster itu terkena serangan mental. Tubuh King Ming dilempar ke bawah jembatan. Monster-monster King Ming yang ada di sana masih bertarung sekuat tenaga. Si monster merah bahkan melakukan pengorbanan dengan menghancurkan jembatan menggunakan tubuhnya sendiri. Itu membuatnya harus jatuh menyusul King Ming. Sayangnya,
pengorbanan monster merah sia-sia. Tangan besar Cimu dengan mudah menyeberangkan monster-monsternya. Namun, King Ming datang. Ternyata saat tubuhnya tak berdaya, dia melakukan negosiasi dengan Kaisar Monster. Kini King Ming menjadi master dari Kaisar Monster tersebut. Dengan mudah dia bisa mengalahkan Cimu dan mengambil kembali batu lin dari tubuh Cimu. Itu membuat mantra Cimu terlepas dan semua monster yang ada di bawah pengaruhnya kembali sadar. Baini yang dipengaruhi mantra Cimu juga sadar dan bergegas menyusul King Ming. Saat Baini meminta King Ming kembali ke Biro Yin yang bersamanya, King Ming malah menolaknya lalu menghancurkan batu lin. Dia juga memutus ikatannya dengan para monsternya dan kembali ke dunia monster karena dirinya telah terhubung dengan Kaisar Monster. Kembali ke dunia manusia. Yon Boya diberi penghargaan sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan dunia manusia. Sepertinya dia juga saling jatuh cinta dengan Shenle. Sementara Baini kembali ke kehidupan lamanya sebagai ketua Biro Yin Yang. Dan film pun berakhir. Sekian pembahasan film kali ini. Sampai bertemu di pembahasan film berikutnya. Sehat selalu ya. Bye-bye.